Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Putra Guru Pradana dalam mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi. Pembahasan kali ini yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat, yang ketiga sistem ekonomi pasar kapitalis atau liberal, keempat sistem ekonomi campuran, dan yang kelima sistem ekonomi Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi dasar yang kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan yang berhubungan dengan alam. Cara berproduksi hanya mengandalkan tenaga manusia dan bergantung pada alam. Setiap keluarga bertindak sebagai produsen ataupun konsumen, sehingga setiap keluarga berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Berikut merupakan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional antara lain sebagai berikut. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sederhana. Hanya sedikit menggunakan modal. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Belum mengenal pembagian kerja dan spesialisasi. Dan yang terakhir, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional sebagai berikut. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Barang yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Kekurangan sistem ekonomi tradisional, produksi terbatas karena bergantung pada kondisi alam, standar hidup masyarakat relatif rendah, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. Pada sistem ini, peran pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Masyarakat dan swasta sebagai pelaksana sistem yang telah ditentukan pemerintah tersebut. Negara yang pernah menganut sistem ekonomi komando yaitu Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Biasanya negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat adalah negara yang berideologi komunisme. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi komando sebagai berikut. Semua alat dan sumber daya dikuasai dan dimiliki oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada ataupun tidak diakui. Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak bebas dalam memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Adapun kelebihan sistem ekonomi terpusat yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau masalah ekonomi lainnya. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai perencanaan, sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, dan jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan pemerintah. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi terpusat yaitu mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Sering terjadi monopoli di mana monopoli ini merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau biasa disebut dengan kapitalis atau liberalis
Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara serta menentukan kebijakan tertentu. Kegiatan perekonomian bergantung pada mekanisme pasar. Negara yang menerapkan sistem ini yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem ekonomi pasar, perusahaan memproduksi barang atau jasa yang akan mendatangkan keuntungan yang tinggi dengan menggunakan teknik yang biayanya paling rendah, dan kegiatan konsumsi ditentukan oleh keputusan individu. Jadi dalam ekonomi pasar, kegiatan ekonomi ditentukan oleh perorangan dan individu perusahaan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi pasar yaitu semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Timbul persaingan dalam masyarakat untuk mengejar keuntungan. Setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengejar keuntungan. Adapun kelebihan sistem ekonomi pasar, yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Menghasilkan barang yang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Adapun kekurangan sistem ekonomi pasar, yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya semakin bertambah kaya dan yang miskin cenderung tetap miskin. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran melibatkan pemerintah dan swasta secara berimbang. Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan oleh mekanisme pasar, sedangkan pemerintah mengendalikan dalam batas-batas tertentu. Dengan sistem ekonomi campuran dapat mencegah terjadinya penguasaan sumber daya ekonomi oleh sekelompok orang. Karena dalam sistem ini, kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan swasta, sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Terjadi persaingan dalam perekonomian tetapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu terjaminnya kestabilan ekonomi. Pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro dan menengah. Terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Terdapat pengakuan hak atas hak milik individu terhadap sumber produksi, meskipun ada pembatasan. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran yaitu terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Terdapat juga kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Yang terakhir kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia sering disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila, merupakan salah satu sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang tertahu dalam Pancasila. Merupakan salah satu tata ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi
yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama, berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan serta pengawasan pemerintah. Sistem perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tertentu. Produksi masyarakat sebagian besar merupakan usaha swasta dan di sisi lain ada perusahaan negara baik dalam bidang pertanian, pertambangan, industri, transportasi, perbankan, jasa, maupun yang lainnya. Jadi diusahakan adanya keseimbangan yang wajar antara unsur kebebasan dan unsur pengendalian. Ya, sekian materi tentang sistem perekonomian kali ini. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.